رب زدني علما. Tanya sahabat Tiar, menggugah hatiku ini. Tanya sahabat Tiar, Wildan, berapa umur Nabi? Kenapa ditanya? Itu kan pertanyaan sepele sekali. Semua pasti orang bilang, katakan 63. Dan tidak, Wildan. Berdasarkan kajian Wildan, kata ulama ahli ini, umurnya Nabi hanya 23. Kalau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Masa turunnya Al-Quran. Tidak bilang kalau dipres lagi, tidak sampai 23. Hanya 20. Karena pernah inqita'ul wahyi. Terputusnya wahyu selama 3 tahun. Jadi artinya hidupmu yang sebenarnya itu ketika selalu terjadi interaksi kamu dengan Al-Quran. Kapan kau tinggalkan Al-Quran, tidak bernilai hidupmu. Kita ini kadang-kadang Ustaz cerita tentang itikaf, tidak pernah kita itikaf. Cerita kita one day one juice, tidak pernah kita sibuk, tidak bisa. Harus diminta lagi sama Allah ini. Makanya kata Nabi, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang susah itu ke istiqomah. Makanya Allah berfirman, walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Istiqomah saja, ringkas saja nasihatnya Nabi. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Sekarang masuk materi. Yang kejuzuai judul wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Kata-kata takwa ini dipahami sahabat. Makanya ketika sahabat mengatakan, andaikan saja saya ada satu amalku yang saya tahu diterima oleh Allah, sudah ikhlas saya meninggal besok. Andaikan ada satu amalku saja yang saya tahu pasti bahwa diterima oleh Allah, sudah ikhlas saya meninggal besok. Paham ini, dalam sekali mananya ini. Satu saja. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsanu amala, ahsanu amala. Bentuk singular, bukan plural. Bentuk mufrad, bukan jamak. Satu amal saja, Pak. Makanya saya dinasihati oleh ulama-ulama Saudi Wildan, harus kau bikin kalau kau kembali ada amalan andalanmu. Saya bilang bagaimana amalan, terserah kamu. Saya cuma beri contoh, misalnya kau sudah selesai tahajud, kau baca Quran, zikir, baru kau niat bersedekah besok. Sedekah besok. Kemudian kau masukkan uang di amplop kah? Baru ada orang peminta-minta kau kasih, dia tidak kenal kamu dan kau tidak kenal dia. Itu tidak bisa ditipis amalmu oleh iblis itu. Tidak bisa kau dipengaruhi riak di situ. Tapi itu namanya amalan andalan. Belum tentu kau bangun sekolah, kau direktur, kau pamer, kau riak, belum tentu diterima. Siapa yang bisa jamin kamu tidak riak? Kau cerita kembali pada takwa. Kata sahabat, satu amalmu saja diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Satu amalku saja saya tahu bahwa diterima oleh Allah, sudah saya ikhlas besok. Sudah selesai ini, selesai. Lanjutnya lagi bagaimana memaukan dunia, itu sudah generasi berikutnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Pada saat ada amalku yang saya tahu diterima oleh Allah, berarti saya sudah masuk kelompoknya orang bertakwa. Selesai urusan. Yang kita kejar ini bagaimana kita ini diterima, bukan pengakuan kita, tapi Allah menerima kita masuk kelompoknya orang-orang yang bertakwa. Karena Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk siapa? Muttaqin. Makanya Ali radhiyallahu anhu, Khalifatur Rabi'ah, ditanya, "Ma makna takwa?" Apa sih itu takwa? Apa makna takwa? Faqala, ini perlu dicatat kalau sudah hafal alhamdulillah.
Tapi perlu diingat-ingat. At-taqwa huwa awalan al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut kita kepada Allah itu harus melekat. Jangan takwa kalau banyak orang, kalau sendiri tidak takwa. Ini kan penjualan. Makanya saya bilang sama dai ini, jangan kau ini belagu-belagu. Kalau banyak jamaahmu kau takwa, kalau tidak kau sendiri kamu tantahikum maharim Allah. Kamu langgar itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu harus melekat. Namanya waspada melekat. Dengan apa? Takwa. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Mengamalkan Al-Quran. Makanya saya bilang sama jamaah, beberapa orang ini, ada beberapa jamaah Halimah yang datang ke sini. Saya bilang jangan teori lagi. One day one juz. Satu hari satu juz. Janganlah alasan 3 lembar saya cukup. Kenapa mulutku ini berbuih-buih bicara ini tentang padilah Quran, banyaknya padilah Quran, sementara kita tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Sudahlah, baca dulu. Berikutnya nanti tadaburnya, berikutnya bagaimana memahami, bagaimana mengamalkan, bagaimana mendakwakan. Tahapan awal al-audatu ilal Qur'ani was sunnati harus diperhatikan sekarang, tidak menunggu besok. Makanya saya doktrin anak-anakku, jangan kau sudah di pesantren hafal Quran kau itu orang. Tapi saya lihat ini selalu kau masbuk. Kenapa masbuk? Terlalu banyak pegang melihat Facebook, makanya kau masbuk. Al-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Awalnya baca. Sebab itu kata Ustaz Batiar, jangan sampai wildan duluan nyawa kita dicabut daripada duluan Al-Quran dicabut dari otak kita sebelum nyawa kita. Ingat itu wildan. Saya kembali. Jangan sampai duluan Al-Quran dicabut dari kepalamu sebelum nyawamu. Waduh, saya atur waktuku. Ternyata yang namanya waktu itu Pak, semua bisa kita atur. Saya semua urus. Bayang bagaimana sibuknya saya, taklim juga, komitmen taklim tiap hari saya tinggalkan. Makanya ketika ditanya Nabi Muhammad berapa umurnya, 20 tahun saja. Karena itu adalah masa interaksi dia dengan Al-Quran. Dan lebih hebat lagi, setelah saya pelajari, ternyata kehebatan Turki Utsmaniyah bisa bertahan sekian abad itu adalah karena mereka concern mengurus tentang katatib, yaitu kelompok pengajian kelompok mengaji Al-Quran, menghafal Quran. Namanya katatib, katatib. Itulah sehingga orang barat itu iri dengan kehebatan Turki Utsmaniyah. Bagaimana cara menghancurkannya? Pisahkan anak-anaknya orang Islam dengan Al-Quran. Muncullah konsep PAUD. Kerjanya menyanyi-menyanyi. Ketika Dr. Abdurrahman Bakar Al-Misri datang ke Indonesia, dia cetuskan metodenya ini, langsung diadopsi oleh Ustadz Dr. Didi Haryanto, mendirikan Wadi Mubarak. 5 tahun saja sudah bisa membuka cabang 135 termasuk di Kamboja. Dan sudah ada 8 titik di Kanada dan Amerika Serikat, dan sudah punya tanah lagi wakaf di Melbourne 8 hektar. Karena apa? Concern mengurus Al-Quran. Jadi saya pernah tes santrinya, anak umur 16 tahun hafal lancar 16 juz. Ketika metode itu saya terapkan di Bangka, beberapa tahun terakhir, saya jalan ke Bangka bersama orang Aljazair. Apa yang terjadi? Kita tes anak umur 4 tahun, baru bergabung setengah tahun, hafal lancar juz 28, 29, 30. Saya bilang berarti kita juga harus mempraktikkan metode ini, jangan biarkan nanti ini. Makanya saya kalau diundang ceramah akikah, saya langsung mau. Kenapa? Karena saya mau doktrinkan tentang kembali Al-Quran. Jadi, dan yang ketiga, ini sudah intinya ini. Dari semua cerita ini inti. Saya hanya mengatakan, bertakwalah kalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena bekal yang terbaik adalah takwa. Bagaimana kita akan takwa? Kita putus hubungan dengan Al-Quran, omong kosong. Kita penganjur agama, kembali ke Quran Sunnah, kita sendiri tidak mengaji. Kalau kita ada ini, jangan sampai kurang dari 3 juz kau baca satu hari. Orang awam, pengikutmu, atba'uka,
1 juz. Anak-anakku saya suruh 1 juz. Saya bilang sama istriku, kita anak 6. Berarti kalau masing-masing 1 juz 8. Kan kalau kita 2 hari khatam, saya harus ambil bagiannya lagi, sisanya itu 7 itu. Kau juga. Kalau mau ambil 2 lagi tambahan, saya tambah diriku berapa? 5. Berarti saya tidak boleh kurang dari 6 juz. Supaya keluarga kita ini seirama jalannya. Ini yang repot, kita ceramah di sini, anak kita ngorok. Makanya saya singgung tentang sholat tahajud. Saya tidak lagi bahas tahajud itu sunnah muakkadah. Itu dari kecil sudah saya tahu. Tetapi persoalannya jangan dipahami, sikapi sholat tahajud itu dengan pendekatan fikihnya, hukumnya. Pendekati dari pendekatan hakikatnya. Apa hakikatnya? Allah, kata Rasulullah, Inna Allah yanzilu ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia. Bertanya, adakah orang hambaku yang berdosa lalu mohon ampun terhadap dosanya lalu aku ampuni? Adakah di antara hambaku yang punya kepentingan sehingga dia minta lalu aku kabulkan permintaannya? Ini kita aneh bin ajaib. Allah datang dengan kemurahannya, bersedia untuk mengampuni dosa, mengabulkan semua permohonan. Allah datang, kita tidur ngorok. Cobalah kita resapi sedikit ini. Kalau ini kita resapi, tidak mungkin kau mau tinggalkan sholat tahajud. Ibaratnya sang donatur dari Palu datang bawa uang 1 koper. Pergi ke Palolo, sudah diumumkan hari tanggal sekian, jam sekian, waktunya habis dulu sampai asar akan ada pembagian uang cash tanpa BLT pribadi di sini. Pada saat orang kaya sudah bawa uangnya dengan mobil Pajeronya parkir di situ dengan uang 1 koper, tidak ada orangnya datang. Mana ini orang kampung? Weh, orang kampung masih di kebunnya, masih dia mau mandi, mau datang. Kalau manusia itu kesalnya bukan main, ya Allah, saya ini sudah bawakan orang kampung ini uang 1 koper tapi tidak ada yang mau ambil. Bagaimana kita sedangkan Allah? Allah datang, kata Nabi, turun ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya kita tidak ngerti. Tapi kata Nabi, Allah turun ke langit dunia bertanya, adakah di antara hambaku yang berdosa, mohon ampun terhadap dosa sehingga aku ampuni, atau hajatnya sehingga aku penuhi. Ini kita kalau bahas itu tidak bisa, sudah muakkadah saja. Tetapi ini sikapmu bagaimana dengan Allah ini? Sebagai terakhir, yang kedua, ar-ridha bil qalil, puas dengan karunia Allah sekalipun sedikit. Itu makna takwa. Ar-ridha bil qalil. Bagaimana Allah mau kasih kita besar, sedangkan yang kecil saya tidak mampu kita urus. Makanya ketika saya jadi direktur pesantren ini tidak boleh ada nampak 1 batang puntung rokok di sini. Tidak boleh. Ini pesantren harus bersih dari rokok. Dan sudah saya canangkan, saya sudah sampaikan pekan perkenalan. Ketahuan merokok 1 kali, langsung out dari sini. Walaupun kau datang kembali menangis darah dengan bapakmu, saya tidak terima. Saya tidak bahas lagi itu rokok itu makruh kata si Fulan, haram kata si Fulan. Saya tidak mau berdebat masalah hukum. Saya bilang negara Indonesia ini sudah capek dengan asap rokok. Ini kalau berdebat hukumnya bisa selesai. Pasti orang bilang ada ini makruh, ada haram. Sudah, saya bilang saya tidak bahas hukum. Khusus pesantren ini tamu pun tidak boleh merokok. Pekerja yang lebih 100, kalau ada saya dapat, bukan saya urus pekerja, tapi kalau ada karyawan harian ini merokok di depan umum, saya langsung suruh pecat. Kalau dia mau pecat, saya keluar. Kampus ini harus saya dari rokok. Ini kan kita ini kan lucu. Mau khotbah Jumat di kampung itu, kita sudah innalhamdulillah, masih ketawa-ketawa merokok di luar. Ya kalau kita hanya bergaul dengan komunitas kita, tidak mungkin itu terjadi. Tapi kalau kita turun dakwah, pasti kita dapat. Jadi intinya tadi ar-ridha bil qalil yang keempat. Tidak usah saya sebutkan lagi ayatnya, antum sudah hafal semua in syakartum. Dan yang terakhir, wal isti'dadu lil yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Harus setiap hari itu al isti'dadu lil yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Dan itu
nasihat Rasulullah SAW, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan segala macam salah bentuk kenikmatan, yaitu al-maut. Mungkin hari ini kita sama-sama Abu Ridho sama Bapak ini, mungkin 2 bulan kemudian sudah tidak kita sama-sama. Tapi yang terpenting wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kita ini berbekallah untuk perjalanan panjangmu. Kalau saja ada amal kita hari ini diterima 1, sudah alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu khawatir meninggalkah tahun depan 10 tahun. Memang sih obsesi amal mustakbal itu memang besar, mau bangun ini mau, tetap kita kerjakan. Tapi ada remnya, bahwa kita kalau tidak meninggal hari Ahad, ya hari Senin, tidak Senin Selasa, tidak Selasa Rabu, tidak Rabu Kamis, tidak Kamis Jumat, tidak Jumat Sabtu. Hanya 7 hari itu. Kalau tidak jam 3 subuh, jam 5 subuh. Kalau tidak jam 9 sore pagi, kan begitu. Hadza ma aqulu lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.